Kalau buat gue balik lagi nih, lu memaknai sebuah seni itu apa kalau buat gue ya. Jadi kalau lu memaknai sebuah seni itu, lu berkarya untuk applausement orang-orang, oh keren karya lu segala macam. Itu adalah seni. Welcome back to my channel. Kali ini gue bersama senior gue, salah satu seorang yang udah ya nyebur di dunia pertelevisian sangat apa ya? Sangat lama ya udah ya. Ya. Udah 20 tahun ada ya. Kalah umur. Enggak, gue dari tahun 2008. Dari tahun 2008 ini tahun 2020 12 tahun 15 12 tahun udah 12 tahun berkecimpung di dunia film ya atau pertelevisian bisa dibilang. Film itu dari 2013 14-an. Biasanya apa aja tuh yang lu pegang dari project-project yang sebelum yang paling berat lah Apa nih di TV atau di TV atau proses TV? pembuatan film kayak gimana tuh? How to make a film mungkin Atau yang gimana? dari job dulu nih yang lu pegang? Kalau job yang paling susah kalau dari TV itu bukan susah sih, lebih ke arah tingkat kesulitannya itu beragam gitu di pembuatan atau pas lagi live acara ulang tahun stasiun TV tersebut. Itu sangat rumit karena prosesnya jangka panjang banget gitu loh. Pembuatan kontennya bisa sampai 3 bulan sebelum acara dimulai, terus ada general rehearsal yang kurang lebih 3 hari sebelum acara dimulai. Malah pernah pas lagi zaman di RCTI itu drama musikal bareng sama Agnes Monica juga itu 7 hari proses gladi resiknya tuh. Gladi resiknya doang ya? Gladi resiknya doang, live-nya cuma 1 hari. Mas, live-nya 1 hari, persiapannya seminggu untuk gladi resik ya. Cuma kalau persiapan pranya atau kayak pembangunan set konten terus nyari artis segala macam udah dari 3 bulan sebelum. Tapi lu sendiri di situ sebagai apa tuh? Sebagai floor director. Ngapain tuh floor director? Floor director kalau belum pada yang tahu, floor director itu adalah kalau orang bilang itu banyak yang bilang floor director itu adalah orang yang suka nyuruh tepuk tangan. Tapi sebenarnya itu salah ya, itu enggak, jangan ditiru sama sekali karena kerjaan kita tuh jauh lebih berat, bukan hanya sekedar tepuk tangan, karena memang ada part atau ada bagian memang kita nge-warming up penonton atau ngajak penonton untuk tepuk tangan memang. Tapi itu yang terlihat sama orang-orang, makanya dikatakan FD itu adalah kerjanya ngajak tepuk tangan doang. Enggak. Kayaknya gue juga bisa deh. Padahal itu banyak orang yang bilang gampang ya di FD. Enggak. FD itu benar-benar experience. Jadi kalau misalkan nggak ada pengalamannya susah. Jadi kerjanya FD itu salah satunya adalah mengatur blocking atau posisi dari artis-artisnya. Misalkan artisnya nanti in atau masuk dari gate atau pintu sebelah kanan misalkan. Nah itu yang ngerjain atau yang ngelakuin itu FD, yang nahan untuk artis jangan sampai keluar dulu sebelum waktunya. Dia juga yang nanti ngatur posisi berdirinya di mana, terus itu berpengaruh akan lightingnya juga, terus camera worksnya akan berpengaruh kepada treatment juga. Jadi banyak sebenarnya, itu mungkin salah satu kerjaannya sangat rumit gitu loh. Berarti yang nentuin itu semua FD itu ya? Iya, FD itu yang nentuin. Jadi ibaratnya ada yang namanya program director, dia mengatur untuk secara visualnya di penayangan, ada kreatif yang bikin kontennya. Nah kita itu ada di tengah-tengah sebagai pelaku untuk menyiarkan secara visual dengan baik, implementasi naskah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kreatif. Tapi kenapa sih lu mau ke situ, padahal kan setahu gue itu capek banget kan ya kerja di situ ya. Apalagi kita kalau nggak salah bisa sampai 24 jam, apalagi kalau mau siaran live kayak gitu, ada acara akbar kalau bisa dibilang itu kita nggak tidur juga kan ya. Nggak pulang juga sih, gua nggak pulang nih cuy kalau kayak gitu. Kadang suka nggak pulang, apalagi kalau udah mendekati H-2, H-3 itu sampai nginep di hotel yang disediakan oleh kantor gitu. Kenapa akhirnya gue milih pekerjaan tersebut? Mungkin passion kali ya gue sendiri, karena kebetulan emang jurusan kuliahnya di bidang broadcasting juga. Jadi makanya gue ngerasa nyambung, dan udah gitu gue tipikal orang yang kalau udah ngerasa itu adalah suatu kerjaan yang buat gue adalah hobi, gue seneng ngerjainnya gitu. Jadi makanya gue pas lagi baru lulus kuliah, gue nggak mau nyari kerjaan yang bukan
Gua rasa itu passion gua. Karena memang udah passion kita di situ, kita merasa nyaman, enak. Wah ini gue harus kesini nih pokoknya, mau gimana pun keadaannya, kondisinya, pokoknya gue harus kayak gitu. Iya. Gitu. Oke, kita balik coba ke filmnya nih kan, karena kan di dalam pembuatan film sendiri tuh punya step by step yang harus dilakuin dari praproduksinya, produksinya sampai paskanya itu. Nah itu urutan yang benar itu harusnya gimana nih kita untuk make atau ngebuat sebuah film tersebut? Nah, proses pembuatan yang tadi dulu bilang ya, make a film itu memang harus ada proses pra-produksi sampai dengan pasca gitu. Paling paling rumit lah ibaratnya itu proses pra-nya sih memang. Jadi pra itu memang kita banyak harus mempersiapkan. Ini karena kita paling rumit gitu. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan segala hal termasuk departemen naskah atau skripnya gitu loh. Jadi pembuatan skrip itu atau ide cerita yang tertuang dari seorang scriptwriter itu tidak serta-merta dengan mudahnya kan. Jadi ketika gue pengen bikin film nih, hal yang paling pertama Oke, welcome back to my channel. Kali ini gue bersama senior gue, salah satu seorang yang udah nyebur di dunia pertelevisian sangat sangat lama ya udah ya. Udah 20 tahun ada ya. Kalah umur. Enggak, gue dari tahun 2008. Dari tahun 2008, ini tahun 2012 tahun, 15 tahun, udah 12 tahun berkecimpung di dunia film ya, atau pertelevisian bisa dibilang. Film itu dari 2014-an. Biasanya apa aja tuh yang lu pegang dari proyek-proyek yang sebelum-sebelumnya? Yang paling berat lah apa nih, di TV atau di TV atau proses pembuatan film kayak gimana tuh? How to make a film mungkin, atau yang dari job lu dulu nih yang lu pegang? Kalau justru yang paling susah kalau dari TV itu bukan susah sih, lebih ke arah tingkat kesulitannya itu beragam gitu di pembuatan atau pas lagi live acara ulang tahun stasiun TV tersebut. Itu sangat rumit karena prosesnya jangka panjang banget gitu loh. Pembuatan kontennya bisa sampai 3 bulan sebelum acara dimulai. Terus ada general rehearsal yang kurang lebih 3 hari sebelum acara dimulai. Malah pernah pas lagi zaman di RCTI itu drama musikal bareng sama Agnes Monica juga, itu 7 hari proses gladi resiknya tuh. Gladi resiknya doang ya? Gladi resiknya doang, live-nya cuma 1 hari. Live-nya 1 hari, persiapannya seminggu untuk gladi resiknya. Cuma kalau persiapan pra-nya tuh kayak pembangunan set, konten, terus nyari artis segala macam udah dari 3 bulan sebelum. Tapi lu sendiri di situ sebagai apa tuh? Sebagai floor director. Ngapain tuh floor director? Kalau belum ada yang tahu, floor director itu adalah kalau orang bilang itu banyak yang bilang floor director itu adalah orang yang suka nyuruh tepuk tangan. Tapi sebenarnya itu salah ya. Itu enggak, jangan ditiru sama sekali, karena kerjaan kita tuh jauh lebih berat, bukan hanya sekedar tepuk tangan, karena memang ada part atau ada bagian memang kita nge-warming up penonton atau ngajak penonton untuk tepuk tangan memang. Tapi itu yang terlihat sama orang-orang, makanya dikatakan FD itu adalah kerjanya ngajak tepuk tangan doang. Enggak. Kayaknya gue juga bisa. Padahal itu banyak orang yang bilang gampang ya di FD. Enggak. FD itu benar-benar experience. Jadi kalau misalkan nggak ada pengalamannya susah. Jadi kerjanya FD itu salah satunya adalah mengatur blocking atau posisi dari artis-artisnya. Misalkan artisnya nanti in atau masuk dari gate atau pintu sebelah kanan misalkan. Nah itu yang ngerjain atau yang melakukan itu FD, yang nahan untuk artis jangan sampai keluar dulu sebelum waktunya. Dia juga yang nanti ngatur posisi berdirinya di mana, terus itu berpengaruhi akan lightingnya juga, terus kamera worksnya akan berpengaruh untuk kepada treatment juga. Jadi banyak sebenarnya, itu mungkin salah satu kerjaannya sangat rumit gitu loh. Berarti yang nentuin itu semua FD itu ya? Iya, FD itu yang nentuin. Jadi ibaratnya ada yang namanya program director, dia mengatur untuk secara visualnya.
di penayangan, ada kreatif yang bikin kontennya. Nah, kita itu ada di tengah-tengah sebagai pelaku untuk menyiarkan secara visual dengan baik, implementasi naskah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kreatif. Tapi kenapa sih lu mau ke situ, padahal kan setahu gue itu capek banget kan ya kerja di situ ya. Ini kita kalau nggak salah bisa sampai 24 jam, apalagi kalau mau siaran live kayak gitu, merah gitu. Ya treatment sih, lebih ke treatment. Itu di awal kita sebelum buat sinopsis atau sesudah buat sinopsis? Sesudah. Jadi itu prosesnya pembuatan treatment itu babak jatuhnya sih. Jadi babak itu posisinya, kalau gue biasanya bikin naskah itu 8 babak. 8 babak itu artinya kalau misalkan ada 3 part perkenalan, konflik, penyelesaian, gue akan bagi-bagi aja part itu. Nah, biasanya part yang terbanyak untuk babak itu ada di bagian konflik. Jadi kalau gue biasanya perkenalan itu 2 babak doang. Jadi perkenalan dari gue siapa, lu siapa, terus mau mengarahkan dirinya mau kemana. Setelah itu baru masuk pelan-pelan secara curving, dia akan buat ke babak 3, 4, 5, 6 misalkan. Di konfliknya itu udah mulai dikasih lihat segala macam sampai akhirnya punya babak besar dengan konflik yang sangat besar. Setelah itu di babak 7 dan 8 adalah penyelesaian dari masalah-masalah mereka gitu. Oke, itu kan sedikit tentang yang ada di pra-nya nih. Pra-nya tapi kan yang sekarang yang gue lihat itu ketika proses pembuatan video, biasanya nih para kreator yang ada sekarang itu nggak mentingin hal itu, yang penting video gue jadi gitu. Nah, itu menurut lu kayak gimana tuh? Nggak boleh sih kalau buat gue, karena tapi kan outputnya tetap sama jadi video nih. Outputnya bener sama, jadi tetap jadi video gitu lah. Cuman kalau buat gue balik lagi nih, lu memaknai sebuah seni itu apa kalau buat gue ya. Jadi kalau lu memaknai sebuah seni itu, lu berkarya untuk applausement orang-orang, oh keren karya lu segala macam, itu adalah seni kalau buat gue. Tapi sekarang itu kadang anak-anak zaman sekarang atau orang zaman sekarang nganggep pembuatan film atau pembuatan yang berbentuk video itu nggak usah pakai proses, karena mereka nyarinya itu udah komersil kalau buat gue. Jadi akhirnya oh yang penting gue upload nih video di YouTube udah jadi gitu kan, udah ntar ke AdSense yang penting banyak kan gitu. Padahal sebenarnya kalau buat gue tuh salah, kita tetap butuh step atau proses gitu loh. Karena emang mereka itu mencari hanya yang penting gue video gue lucu nih atau menarik, ya udah abis itu gue upload. Gue nggak perlu lah kayak gitu-gitu, yang penting outputnya pun sama, ya gue nggak perlu lagi lah prosesnya. Itu sih yang menurut gue sekarang itu jadi apa ya, merusak industri film juga. Itu trigger sebenarnya, trigger yang sangat, kalau gue bilang media digital sekarang tuh kan udah sangat masif ya gitu loh. Sampai anak-anak sekolah pun kalau gue tanya mau ngambil jurusan broadcast karena apa, karena mau jadi YouTuber. Gue pikir lu nggak usah jadi anak broadcast, nggak, lu perlu sekolah broadcast kalau lu mau jadi YouTuber. Gue bukan mengejarkan kata-kata YouTuber ya, tapi lu bisa melakukan itu hanya dengan hal yang mudah gitu loh, dengan konten yang bisa lu buat sendiri, nggak harus masuk ke dunia broadcasting gitu loh. Karena lu anak multimedia, lu anak akuntansi, atau lu pun anak lu bahasa, lu anak IPA, IPS pasti bisa bikin. Pasti bisa bikin. Cuman kalau mau masuk ke dunia broadcast ataupun film yang sebenarnya itu ada prosesnya gitu.